Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada halaman 144, hubungan antar garis. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ya, dengan menggunakan playlist, pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Ya, setiap video ada lamanya. Ya, jadi enak nyarinya. Oke, kita akan bahas. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami hubungan antar garis. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya, sekarang garis. Ayo mengamati, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini adalah kumpulan titik-titik. Ya, kumpulan titik-titik kalau semakin didekatkan akan kalau ditambah lagi satu titik lagi di sini akan menjadi garis. Ya, jadi pada intinya garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, kalau ditambah jadilah garis. Oke. Meli menggambar kumpulan titik-titik dengan jarak antar titik sangat jauh. Ia menggambar lagi dengan titik-titik sama namun jaraknya tidak terlalu jauh. Demikian dengan gambar ketiga, jarak antar titiknya semakin dekat. Ternyata ketika tidak ada lagi jarak antar titiknya akan membentuk garis. Dapatkah kalian menyimpulkan pengertian garis? Jadi garis adalah titik-titik yang saling terhubung, ya. Atau garis adalah kumpulan dari titik-titik yang saling menyambung, ya, sambung menyambung, boleh gitu ya. Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling menyambung. Atau adalah kumpulan titik-titik yang berdekatan, gitu. Banyak ya kalimat yang bisa kita gunakan. Jadi kita terbuka saja dengan kemungkinan kalimat-kalimat yang ada. Kumpulan titik-titik yang saling berdekatan itu boleh juga, ya, nggak apa-apa. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, ya, gunakan kalimat sendiri, nggak apa-apa. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Ya, tadi sudah ya. Jadi kumpulan titik-titik yang ya saling menyambung, sambung menyambung gitu ya. Ya. Bagaimana cara menggambar garis? Ya, menggambar garis itu dengan cara menghubungkan dua titik, ya, dengan cara menghubungkan dua titik. Titik ini titik A, di sini titik B, ya, dihubungkan jadilah garis. Ya. Ada beberapa istilah di garis, ya. Tahukah kalian? Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Nah, ini disebut segmen garis atau ruas garis. Segmen atau ruas garis. Nah, ada lagi sinar garis. Di sini dibatasi titik dan di sini panah. Artinya terus sampai ke tempat tak hingga. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Yang di sini titik, yang di sini diperpanjang tanpa batas. Namanya sinar garis. Yang tadi ruas garis atau segmen garis. Ada lagi, ya. Garis lurus adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Namanya garis lurus. Nah, jadi kalau ini sinar garis, kalau ini garis lurus, ya, baik di ujung maupun pangkalnya bisa diperpanjang sampai tak hingga, ya. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari pengamatan tentang garis. Menurut Meli, garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur, ya, dan berkesinambungan akan membentuk garis lurus. Nah, ini salah satu alternatif kalimatnya. Kita punya 3-4 ya alternatif kalimat dan semuanya
Ya benar, ya pada intinya ya, hanya cara mengucapkannya atau cara menulisannya aja beda. Beberapa contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api, sisi buku, ini contoh garis. Dapatkah kalian membantu Meli untuk menyebutkan benda yang berkaitan dengan garis? Benang, ya. Ini kan bentuk garis ya. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus dan tanda silang yang merupakan bukan garis lurus. Ini jelas garis lurus. Nah ini bukan garis lurus ya, bukan garis lurus, tapi garis juga tapi tidak lurus gitu ya. Ini silang. Ini jelas. Loh, yang C sama D nggak ada lingkarannya, dikasih sendiri. Ya, ini adalah garis lurus, ini juga. Ini lebih cocoknya sinar ya. Dari ini garis lurus. Berilah tanda centang yang merupakan garis lurus ya. Ya, kalau gitu ini sinar ya, bukan garis lurus. Ya, ini adalah sinar garis. Ya, sinar garis. Nah, kalau ini garis lurus. Garis lurus. Ya, di sini spesifik ya, garis lurus itu harus kedua ujungnya berbentuk panah. Oke. Berilah nama dan jenis garis berikut. Ini adalah garis lurus. Ini ruas atau segmen garis, segmen atau ruas garis. Tanda garis miring ini biasa kita manfaatkan sebagai simbol kata atau ya. Lalu ini adalah sinar garis. Ya. Garis horizontal adalah garis yang mendatar. Garis vertikal adalah garis yang tegak. Ya. Ini horizontal, ya rata air ya, vertikal ke atas. Hubungan antar garis sekarang. Ayo mengamati. Ya, pengamatan 1, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ya. Nah, di sini lihat. Anggaplah gambar di atas ada rel kereta api. Ini rel kereta api. Gambar 4.13, sebuah rel kereta api terlihat seperti garis lurus. Pada lintasan kereta api tersebut terdapat dua garis lurus yang saling berdampingan. Apakah lintasan kereta api tersebut selalu ya? Apakah lintasan kereta api tersebut selalu berjarak sama? Iya. Ya, selalu berjarak sama. Bagaimana jika lintasan kereta api tersebut tidak berjarak sama? Maka roda kereta api bisa terlepas dari rel ya. Roda kereta api akan keluar dari rel dan itu sangat berbahaya, bisa kecelakaan. Terus ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Sekarang pengamatan 2. Perhatikan gambar kincir angin ya. Pada gambar 4.14 di bawah tampak garis yang membentuk kincir angin saling memotong pada porosnya. Apakah hubungan antara kedua garis tersebut? Nah, ini namanya garisnya saling memotong ya. Kalau ini dua garis sejajar. Ya, ini dua garis sejajar. Dua garis sejajar. Kalau ini dua garis berpotongan. Ya, ini dua garis berpotongan. Ya, seperti ini simbolnya, berpotongan. Ya. Apa hubungan antara kedua garis tersebut? Berpotongan. Kedua garis tersebut berpotongan. Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Tahukah kalian benda tersebut Belanda? Tahukah kalian Belanda disebut sebagai negara kincir angin karena banyak membangun kincir angin selama berabad-abad ya. Jadi dulu kincir angin digunakan untuk mengolah gandum ya, namanya windmill ya. Windmill itu surat ya. Mill, M-I-L-L, windmill, windmill ya. Ya.
Jadi lah ya mile itu surat, ini windmill. Nah, gitu loh ya. Jadi apa windmill ini adalah alat yang digunakan untuk mengolah gandum, ya, kincir angin. Nah, sekarang kincir angin ini banyak digunakan juga di Eropa dan di negara-negara seperti India, ya. Sekarang untuk pembangkit tenaga listrik, ya, negara-negara maju, ya, di bidang teknologi itu inginnya listrik didapatkan dari energi alternatif yang bukan BBM, ya, ini lebih ramah lingkungan. Oke. Jerman itu separuh lebih dari kebutuhan listriknya sudah didapatkan dari kincir angin seperti ini. Indonesia harusnya segera menyusul, ya. Nah, pengamatan 3. Perhatikan gambar jam dinding. Gambar 4.15 di bawah jam tersebut menunjukkan pukul 12.00. Kedua jam menunjuk angka yang sama. Jika jarum jam tersebut merupakan dua buah garis, apakah hubungan kedua garis tersebut berimpitan? Jadi ada yang sejajar, ya, sejajar. Pada intinya berimpitan sejajar juga. Di dalam sejajar itu ada berimpitan. Ya, kedua garis jadi satu, berimpitan. Terus ada yang berpotongan. Nah, adalah ini berpotongan, ya, berpotongan. Nah, kalau yang ini berpotongan tegak lurus, ya, berpotongan tegak lurus. Ya, ada tanda seperti ini artinya sudutnya 90 derajat, ya. Oke, kalau ini berimpitan. Nah, ayo menanya, berikut adalah contoh pertanyaan tentang hubungan antar garis. Ada berapakah hubungan antar garis? Ya, kalau di sini yang diterangkan Pak Ali ada satu, pada intinya ada dua. Nah, masing-masing ada kondisi khususnya. Ya, jadi kalau diterangkan di buku tadi ada 3 pengamatan, ya, ada 3 macam. Jadi yang berpotongan tegak lurus ini belum dibahas. Jadi untuk sementara kita jawab ada 3. Ya, dari buku ada 3 macam. Sebenarnya ada lebih dari ini, ya. Ya, dari keterangan di atas ada 3 macam, dikasih gitu aja. Ada nanti garis bersilangan. Nah, ini ada berapakah hubungan antar garis, ini jawabnya agak bingung. Ini berdasarkan buku atau kenyataannya, ya. Berdasarkan buku sejauh ini ada 3 gitu aja, ya. Berdasar buku. Keterangan di atas, ya. Keterangan di atas, ya, ada 3. Karena ada hubungan yang lain nanti, ada 2 garis bersilangan, ya. Ada, ini belum disebutkan tadi. Ada apa sajakah hubungan antar garis? Jadi yang sudah diterangkan adalah sejajar, ya, sejajar. Terus kemudian berpotongan. Terus berimpit. Nah, berimpit ini adalah kondisi khusus dalam sejajar. Berpotongan nanti ada kondisi khususnya lagi, yaitu perpotongan tegak lurus. Terus selain itu nanti ada bersilangan, ya. Jadi sejajar nanti ada kondisi khususnya, ada berimpit, ya. Kemudian ada berpotongan, ada kondisi khususnya adalah tegak lurus. Terus ada satu lagi yang belum disebutkan di sini adalah bersilangan. Ya, nah, seperti ini bersilangan. Kelihatannya memotong tapi tidak menyentuh. Nah, itu namanya bersilangan. Nah, notasi 2 garis saling sejajar adalah seperti ini untuk sejajar. Ini seperti ini. Kalau seperti ini berpotongan. Ya, jadi ini sejajar, ini berpotongan, ya, ini berempit. Ya, pada intinya sejajar juga. Ya, nanti ada perpotongan tegak lurus adalah seperti ini. Ya, perpotongan tegak lurus, ada tanda sikunya. Ini 2 garis sejajar, K sejajar dengan L. Notasi untuk 2 garis saling berpotongan tegak lurus. Nah, ada tegak lurus seperti ini. Nah, ini kan enggak tegak lurus, ya. Nah, apabila tegak lurus ada notasinya seperti ini. Ya, berpotongan tegak lurus seperti ini, ya. Atau saya gambar di sini, ya. Nah, berpotongan tegak lurus seperti ini. Seperti huruf T, ya, T kebalik. Oke.
Ayo menalar, berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pengamatan 1, lintasan kereta api merupakan dua contoh garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Jika jaraknya berubah, maka kereta api tidak bisa melewatinya. Dua garis yang berjarak sama atau dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan disebut dua garis berpotongan, meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga dikatakan dua garis saling sejajar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari dua garis yang saling sejajar yang berada di sekitarmu? Ya, yang ada di sekitar ini apa? Gawang pintu, dua gawang pintu. Ya, gawang pintu sejajar ya. Kalau nggak sejajar nggak bisa tutup pintunya. Gawang pintu. Terus ini yang vertikal ya, yang vertikal. Terus ini gawang jendela, terus gawang sepak bola itu yang vertikal itu sejajar. Ya, banyak garis sejajar. Nah, kemudian kita akan lanjutkan sini. Garis berpotongan M memotong titik N di titik O. Nah, ini garis M misalnya, di sini garis N memotong di titik O. Saya gambarkan aja. Pengamatan 2, terlihat dua garis yang membentuk kincir angin saling memotong pada porosnya. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dikatakan berpotongan tegak lurus. Dapatkah kalian menyebutkan benda lain yang berpotongan? Ya, misalnya pagar. Ya, pagar. Ya, seperti ini kan berpotongan. Ya, lah dipotong seperti ini. Ya. Nah, dapatkah kalian menggambarkan garis yang saling berpotongan tegak lurus? Ya, seperti ini, lurus gini. Nah, di sini pastikan di sini siku-siku ya 90 derajat. Oke ya. Pengamatan 3 sekarang. Ketika jam menunjukkan pukul 12.00, kalian akan melihat dua jarum jam saling membentuk angka yang menunjuk angka yang sama. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis dikatakan saling berimpit. Nah, tadi Pak Ali tulisnya saling berimpitan ya. Ini saling berimpit ya, sama aja lah. Dapatkah kalian menyebutkan benda yang saling berimpit selain jarum jam? Yang saling berimpit antara pintu dan gawang saat ditutup ya. Pintu, garis pintu, pinggir pintu dan gawang pintu saat pintu ditutup. Pintu dan gawang pintu dalam keterangan saat pintu ditutup. Ya, itu berimpit kan? Nah, oke. Tahukah kalian garis berpotongan tegak lurus P, ini garis P, ini garis Q disimpulkan P tegak lurus Q. Garis berimpit C berimpit dengan D. Oke. Kita lanjutkan. Contoh 4.22. Meli melewati jalan sepanjang 50 meter. Setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Nah, ini harus semua jadikan meter atau semua jadikan sentimeter. Dalam penyelesaiannya, jalan digambarkan sebagai garis yang sejajar. Jalan yang dilewati Meli adalah 50 meter, jadikan sentimeter dulu. Dengan cara dikali 100. Ya, 50 meter dikali 100, ini akan menjadi 5000 cm. Di sisi kanan jalan, bunga anggrek yang dijumlahi Meli ada sebanyak 5000 dibagi 125, yaitu 50 anggrek. Di sisi kiri jalan, bunga anggrek yang dijumlahi Meli ada sekitar 40 anggrek juga. Jadi bunga anggrek yang dijumpai Meli sepanjang jalan adalah 40 tambah 40, yaitu 80. Karena dua sisi jalan masing-masing ada anggreknya. Ya, masing-masing ada anggreknya. Jadi harus dikalikan 2 ya. Atau 40 tambah 40. Ya, di kiri dan kanan masing-masing ada anggreknya. Oke. Ayo mencoba sekarang. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berikan nama pada setiap segmen garis bangun datar di bawah dengan misalnya garis A, garis K, dan lain-lain. Temukan segmen garis manakah yang sejajar. Ini kita kasih nama ya. Kita kasih nama segmen garisnya, garis di sini ada yang panjang ini A, di sini B, di sini C, D, E. Ya,
saja, sampai E saja. Ya. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini, beri nama pada setiap segmen baris bangun datar di bawah, beri nama, temukan segmen garis manakah yang sejajar. Ya, yang sejajar adalah segmen garis A dan B. A sejajar dengan B, A sejajar dengan B, D sejajar dengan E. Ya. D sejajar dengan E. Ya, sejajar juga dengan C. Ya. Segmen garis manakah yang berpotongan? Yang berpotongan, nah ini garis mana yang berpotongan di sini? Ya, berpotongan tegak lurus ya. A dengan D, ya. A berpotongan tegak lurus dengan D, terus kemudian E dengan A dengan E berpotongan tegak lurus dengan E, kemudian B berpotongan tegak lurus dengan C. Nah, manakah segmen garis yang berpotongan tegak lurus? Ini semuanya tegak lurus. Adakah segmen garis yang berhimpit? Nah, mungkin untuk tambahan luarnya juga kita kasih ini apa? Kasih anu aja. Ini yang berpotongan tegak lurus ya. Yang berpotongan macam-macam. Kalau yang di luar ini kita kasih nama juga. Kita tadi sampai DE ya. Ini misalnya garis yang luar ini namanya adalah F, di sini G, di sini H, di sini I gitu, garis yang ini. Nah, garis yang berpotongan, manakah segmen garis yang berpotongan? Segmen garis manakah yang berpotongan? Nah, untuk jawaban ini bisa A dengan F misalnya. A berpotongan dengan F. Terus F juga berpotongan dengan B. Ya, B berpotongan dengan F. Terus F juga berpotongan dengan G, F berpotongan dengan I. Banyak kalau itu diikutkan ya, F berpotongan dengan G. Ya, ini berpotongan ya, simbolnya gini. Terus F ini berpotongan juga dengan I. F juga berpotongan dengan I. Nah, macam-macam di sini nanti. Ya. Yang tegak lurus yang jelas antara AD. Nah, di sini kalau kita kembangkan seperti ini, I dengan F ini juga tegak lurus. I dengan F ini tegak lurus. Ya, taruh sini aja. F ini tegak lurus dengan I, ya. F juga tegak lurus dengan G. Ini taruh pindah ke sini aja. F juga berpotongan tegak lurus dengan G. Ya. Sini F dengan G. Jadi banyak ya kalau kita tambahkan garis pinggirnya juga. Karena Pak Ali hanya ingin menunjukkan ada yang berpotongan tapi tidak tegak lurus, misalnya D dengan I, ya. D dengan I. Ini berpotongan tapi tidak tegak lurus, ya. Oke. Lanjutkan. Buatlah 3 pasang garis yang sejajar. Ya. Untuk yang A, 3 pasang garis yang buatlah 3 pasang garis yang saling sejajar ini. 1, 2, 3. Sudah, ini 3 pasang garis yang sejajar. Misalnya ini garis A, garis B, garis C. Ya, untuk yang nomor B, 3 pasang garis saling berpotongan. 3 pasang garis saling berpotongan. Ini untuk jawaban yang B. Ini untuk jawaban yang A. Ini 3 ruas garis yang saling berpotongan. Misalnya garis A, garis B, garis C. Gitu. Sekarang ini saya jawab dengan warna lain. Biar warna-warni yang C, 2 pasang garis yang saling tegak lurus. Nah ini. Tegak lurus. Ya. 2 pasang garis yang saling tegak lurus ya. Kalau tegak lurus saja nggak berpotongan tegak lurus ya gini aja. Ya, 2 pasang garis yang saling tegak lurus. Atau mau dilanjutkan seperti ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya seperti ini, saling tegak lurus. Ini jawaban yang C ya. Yang D, saya pakai warna coklat sekarang. 2 pasang garis yang saling berhimpit. Ya, untuk D adalah garis ini berhimpit dengan garis ini. Nah, jadi gambarnya kalau berhimpit ya gambar garis yang sama ya, gambar seperti ini berhimpit. Anggap baca berhimpit ya, pakai penggaris lebih bagus. Ayam Eli akan membuat tangga dari bambu. Ya. Ini tadi jawaban yang C ya, belum tak kasih. Oke. Ayam Eli akan membuat tangga dari bambu, seperti pada gambar di bawah.
Ya, jika tiap ruas bambu panjangnya 30 cm, ya di sini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ruas. Ya, jika tiap ruas bambu panjangnya 30 cm, berapakah panjang bambu yang dibutuhkan ayah Meli untuk membuat tangga? Yang bawah di sini 9. Ya. Ya, banyak bambu. Bambu ini akan yang bawah ini ada 9 ruas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus kemudian yang di sini juga 9. 9 tambah 9. Terus tengahnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Tambah 8. 9 tambah 9 adalah 18, 18 tambah 8 adalah 26. Ya, ada 26 ruas. Nah, panjang bambu ya, panjang bambu adalah 26 ya. 26 dikalikan ya, 26 ini dikalikan banyaknya bambu, ada panjang 30 cm, 30 cm. Ya. Nolnya diabaikan dulu. 8 kali 6 adalah 18, tulis 8 nyimen 1. Ya, 3 kali 6 adalah 18, tulis 8 nyimen 1, 3 kali 2 adalah 6, tambah 1 adalah 7, terus ada nolnya tambahkan. Satuannya adalah cm. Ayo merangkum sekalian ya, kita bahas apa saja yang sudah kita pelajari di bab ini. Ya, buatlah rangkuman terkait dengan bangun datar, tulis dengan kalimatmu sendiri di buku tulismu. Di bawah ini contoh rangkuman ya. Bangun segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh 2 ruas garis. Ya. Oleh ruas garis ya, bukan 2 ruas garis ya, minimal 3. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi yang disebut ruas garis adalah garis lurus ya. Karena kalau nggak lurus tidak disebut bangun segi banyak ya, bukan segi ya. Kata segi ini ada lurus. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisinya. Keliling bangun datar sebagai berikut. Ada keliling persegi, keliling adalah 4 kali S, keliling persegi panjang, keliling ada 2 kali panjang tambah lebar, keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Rumus Pitagoras ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Keterangan ya seperti ini. A dan B adalah penyikunya, C adalah sisi miring. Ya, jadi A dan B garis penyikunya, C sisi miring. Luas bangun datar ya, misalnya kayak lingkaran persegi panjang ya. Kalau persegi itu seperti ini. S kuadrat kalau persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini masing-masing S. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi 2 titik ya di kedua ujungnya. Di sini adalah ruas garis atau segmen garis. Sinar garis yang 1 titik, yang 1 panah. Itu sinar garis. Kalau garis lurus kedua ujungnya panah. Garis horizontal ada garis yang mendatar seperti ini, ya. Garis vertikal adalah garis yang berdiri seperti ini. Jadi ini yang tidur, ini yang berdiri vertikal. Macam-macam hubungan antar garis, ada berpotongan, ya, 2 garis berpotongan di sini di titik O. Nah, kalau ini berpotongan dalam kondisi khusus, berpotongannya adalah tegak lurus. Terus kemudian ada sejajar dan berimpit tadi ya. Nah, di sini adalah 2 garis sejajar berimpit. Kalau sejajar saja seperti ini, kalau sejajar berimpit seperti ini. Ayo mengkomunikasikan sekarang. Petunjuk, tulislah ulang rangkuman di buku tulismu, gunakan kalimat bahasamu sendiri, diskusikan rangkumanmu dengan 3 teman yang tempat duduknya berdekatan, tulis di buku tulismu hasil diskusi. Tugas proyek ya, di sini membuat gambar ya. Contoh soal nanti akan saya bahas di video berikutnya. Coba tugas proyek ini bermainlah tanggram ya. Kertas lipat, gunting, penggaris, pensil, ballpoint. Ini adalah cara kerjanya. Ukurlah pada sisi kertas lipat penggunaan garis, lalu tulis di buku tulismu. Hitung luas kertas lipat tersebut, berilah warna berbeda, kemudian gunting dan sesuai dengan garisnya, terus diapakan ya, susunlah macam-macam bentuk ya. Susunlah tanggram di atas membentuk bangun segitiga dan persegi panjang ya. Ukur luas tinggi segitiga menggunakan penggaris, kemudian hitung luasnya. Lakukan hal yang sama terhadap persegi panjang. Apakah ketika bangun di atas mempunyai luas sama? Harusnya iya ya, karena terbuat dari kertas yang sama ya. Ya, walau dipindah posisi
Ya, luas tetap sama. Buatlah 3 bentuk benda dari bentuk segitiga dan persegi panjang seperti gambar di atas. Apakah luas bangun masih sama? Iya, masih sama. Ya, untuk latihan soal akan kita bahas pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.